Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa mata kuliah kepariwisataan jurusan sejarah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengantar perkuliahan dari mata kuliah kepariwisataan. Nah, terlebih dahulu saya Ridho Bayu Efterson, salah satu pengampu mata kuliahnya. Di samping juga ada Bu Dr. Siti Fatimah. Pada mata kuliah ini, pada video ini kita akan membahas tentang rambu-rambu perkuliahan, aturan perkuliahan, serta RPS selama satu semester yang akan kita gunakan nantinya. Nah, sehingga nanti dengan memahami apa saja rambu-rambu perkuliahan ini, saudara dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Pertama, kita akan tampilkan dulu RPS-nya. Saudara bisa mendownloadnya di ini ada tim mata kuliahnya keseluruhan. Cuma pada sesi ini saya bersama Bu Dr. Siti Fatimah yang mengampu mata kuliah ini di sesi ini. Nah, mata kuliah kita ini jumlahnya 3 SKS dalam kurikulum jurusan. Mata kuliah ini termasuk pada kelompok rumpun mata kuliah penunjang keilmuan. Ada yang lainnya misalnya kayak pendidikan IPS dan pengantar filsafat ilmu. Berbeda dengan mata kuliah wajib di tingkat jurusan yang lainnya. Ini termasuk juga kelompok mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh mahasiswa. Di dalam hal ini saudara mempunyai disiplin pendidikan sejarah. Nah, mata kuliah ini nanti akan menunjang apakah dalam kaitannya mempersiapkan saudara pengetahuan, skill, dan keterampilan yang nantinya berhubungan dengan dunia kerja. Nah, capaian pembelajaran lulusan CPL ini terkait dengan 3 ranah pendidikan juga. Ada sikapnya jujur, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, dan motivatif. Artinya nanti nilai-nilai ini akan kita capai melalui proses perkuliahan. Sedangkan keterampilan umum, keterampilan khusus pada mata kuliah ini dan terkait juga pengetahuan. Pertama, keterampilan umumnya memproyeksikan pariwisata di Indonesia. Kemudian secara khususnya nanti menunjukkan kemampuan saudara sebagai kelompok intelektual yang sadar akan wisata. Maksudnya di sini adalah bahwa sadar wisata ini adalah bagaimana konsepnya nanti akan kita bahas dalam perkuliahan kita. Kemudian mendesain kemampuan pengembangan wisata berkelanjutan. Nah, pengetahuan memahami konsep pariwisata dan memproyeksikan pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, untuk CPMK capaian mata kuliahnya: 1. Memahami konsep dasar kepariwisataan. 2. Memahami sistem kepariwisataan, industri, dan unsur yang terkait dengan kepariwisataan. Kemudian yang ketiga, memahami gambaran kepariwisataan di Indonesia. Nah, yang keempat adalah menganalisis prospek pengembangan pariwisata di Indonesia, dan yang terakhir adalah menganalisis pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan deskripsinya adalah mata kuliah kepariwisataan ini merupakan kajian yang memberikan pembekalan bagi mahasiswa tentang kepariwisataan dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia melalui pembelajaran studi kasus. Nah, saudara-saudari semuanya, nanti dalam pembahasan teknisnya yang ada di setiap minggu itu merupakan turunan dari tujuan tadi. Terutama sekali pembahasan kita ada terkait dengan ranah pendidikan. Pertama, tentu saja pengetahuan saudara dapatkan, tapi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap. Nah, keterampilannya terutama sekali bagaimana pengetahuan yang saudara pelajari itu mampu diaplikasikan dalam kasus-kasus
yang terkait dengan kepariwisataan yang ada di lingkungan sekitar. Nanti seperti apa maksudnya kita akan bahas nanti di pertemuan. Nah, pertama dari materi kita pada minggu pertama ini seperti tertulis dalam RPS-nya. Pertama, pengantar perkuliahan, yang kedua konsep dasar kepariwisataan, pengertian kategori pariwisata, sistem pariwisata, kemudian ada sejarah pariwisata di Indonesia, kemudian kita akan bahas tentang motivasi wisatawan, ada konsep tentang motivasi wisatawan, daerah wisata, komponen daya tarik wisata. Ini konsep-konsep kunci yang akan nantinya kita gunakan dalam membahas kasus-kasus pada setelah ujian tengah semester. Kemudian ada konsep sadar wisata dan komponennya. Ini juga merupakan konsep penting sebagai kacamata saudara nanti dalam menganalisis bagaimana kondisi kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, agar mendapatkan keterampilan bagaimana saudara sebagai orang yang salah satu jurusan yang mempunyai potensi untuk masuk ke pembahasan kepariwisataan ini adalah jurusan kita, sehingga nanti setiap lulusannya juga dipersiapkan sebagai lulusan yang juga siap berperan dalam kepariwisataan ini, salah satu di samping juga siap menjadi guru sejarah di tingkat SMA. Nah, gambaran kepariwisataan di Indonesia kita akan bahas nanti dengan kasus-kasus yang nanti saudara pilih dari memahami konsepnya di awal tadi sebelum UTS. Saudara nanti akan mencari salah satu pembahasan kondisi kepariwisataan yang ada di daerah masing-masing. Tidak perlu provinsi secara menyeluruh, tapi satu misalnya objek wisata kita akan bahas dengan perspektif ini. Nah, objek wisata tentu saja itu berada di lingkungan saudara sekitarnya. Tidak perlu jauh-jauh langsung ke ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, cukup yang ada di kecamatannya sendiri, sehingga saudara memudahkan nanti dalam pengambilan data. Nah, pada perkuliahan kita nanti dengan sebelum saya mengurai satu-satu ini, saya perlu sebutkan bahwa muaranya nanti dari perkuliahan kita ini saudara akan membuat sebuah artikel ilmiah yang nanti dipersiapkan layak nanti untuk disubmit di jurnal yang terkait dengan tema yang saudara bahas, tentu saja di jurnal tentang kepariwisataan. Nah, untuk sampai mencapai menyelesaikan artikel tersebut, setiap pembahasan yang kita bahas ini nanti dalam membahas kasus itu saudara nanti akan mengumpulkan data untuk keperluan membuat artikel tersebut, termasuk juga melakukan pengumpulan data ini mencakup nanti saudara pergi ke lapangan untuk mengobservasi, mewawancara dan sebagainya. Maka dari itu saya tadi sarankan bahwa saudara tidak perlu jauh-jauh mencari objek wisata, cukup yang ada di lingkungan sekitar kecamatannya saja cukup. Nah, selanjutnya gambaran kepariwisataan ini saudara nanti akan melihat bagaimana konsep-konsep tadi dalam sudut pandang konsep kepariwisataan yang ada di Indonesia ini dengan studi kasus yang ada di lingkungan sekitar. Apakah konsep-konsep yang tadi apakah seluruhnya diterapkan atau ada beberapa komponen yang tidak seimbang, misalnya contohnya ada dalam pengembangan pariwisata itu ada peran pemerintah, peran masyarakat sekitar, peran swasta, peran tokoh masyarakat yang semuanya berkolaborasi idealnya dalam terlibat dalam pengembangan pariwisata. Nah, jika ada satu komponen yang tidak terlibat, maka pengembangan wisata di daerah tersebut akan terjadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh-contoh kasusnya dengan kacamata konsep tadi. Nah, itu salah satu penerapan konsepnya. Kemudian kita akan bahas tentang problematika kepariwisataan di Indonesia dari berbagai komponen. Silahkan saudara kaitkan juga nanti dengan kasus yang ada di daerah lokasi wisata yang saudara bahas. Kemudian kita membahas tentang pembangunan wisata berkelanjutan yang ada di daerah, unsur-unsurnya dan sebagainya.
Nah, kemudian bentuk pengaplikasikan unsur-unsur beserta contoh-contoh kepariwisataan yang berkelanjutan dan aplikasi dan bentuk pengembangan di daerah masing-masing. Nah, karena kita dari jurusan sejarah, tentu saja tadi di pembahasan sebelum semester tadi ada pembahasan tentang jenis-jenis pariwisata. Nah, saya sarankan dalam membahas tentang lokasi wisata yang ada di daerahnya tadi, saudara nanti memfokuskan atau pertama memilih dulu daerah wisata yang akan saudara bahas itu tentu saja harus punya kaitan dengan kepariwisataan dengan jenis pariwisata sejarah dan budaya. Sehingga untuk itu tentu saja tidak semua objek yang bisa kita jadikan studi kasusnya, terutama saudara fokuskan nanti kepada objek-objek yang berhubungan dengan pariwisata budaya dan sejarah. Bagaimana jika tidak ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya? Nah, yang dimaksudkan objek wisata ini tentu saja objek wisata baik yang sudah dikelola ataupun belum. Nah, kalau belum dikelola atau di daerah saudara cuma punya potensi ada beberapa situs-situs budaya misalnya, tapi belum terkenal. Nah, justru itulah yang nanti kita akan bahas dengan perspektif konsep yang ada di mata kuliah kita. Oh, belum ada diresmikan oleh pemerintah, nah, itu yang akan kita bahas. Jadi tidak perlu cemas untuk mencari lokasi objek wisata yang akan saudara bahas itu. Cukup cari yang dari lingkungan sekitar, ada kaitan dengan budaya atau belum diresmikan menjadi tempat wisata atau objek, tapi sudah terlihat bahwa ini mempunyai potensi. Nah, justru saudara sebagai mahasiswa nanti memikirkan apa persoalan-persoalan dari sudut kepandang pariwisata ketika daerah ini nantinya akan dikembangkan menjadi daerah wisata. Nah, nanti untuk lebih lanjut jika ada yang ragu tentang tema ini, silahkan kita bicarakan pada sesi diskusi. Nanti saudara bisa berkonsultasi dengan saya, kalau ini yang saya bahas gimana Pak ya, ada masalah. Tapi lebih baik dari awal perkuliahan ini saudara sudah mulai memikirkan apa yang nanti menjadi lokasi yang akan saudara bahas tersebut. Nah, kemudian pada setiap minggunya setelah UTS ini, karena kita sudah mulai membahas kasus dan saudara nanti mulai memperlihatkan progres dari artikelnya sekaligus juga akan saya arahkan. Saudara harus melihat permasalahan problematika masyarakat, pemerintah dan budaya, pemerintah dan lokasinya dari segi fisik misalnya. Nah, silakan buat laporan observasi itu nanti akan menjadi tugas mingguan. Nah, untuk tugas teknis tugas ini akan disampaikan nanti di e-learning pada setiap sesinya. Nah, untuk persyaratan perkuliahan, rambu-rambu perkuliahan yang mesti dipenuhi. Tentu saja pertama kehadiran ini seperti layaknya perkuliahan di UNP ini 80% minimal saudara harus hadir. Nah, karena perkuliahan kita e-learning dan mungkin ada kemungkinan luringnya, maka tentu saja kehadiran ini tergantung kepada metode yang akan digunakan nantinya sesuai dengan perkembangan kondisi di tengah pandemi COVID ini. Nah, tapi yang lebih pasti itu bahwa apapun metodenya luring dan daring, saudara mesti nanti ada tugas mingguan. Jadi ada dua jenis tugas, satu tugas mingguan dan satu tugas akhir yang merupakan output dari artikel saudara. Setiap minggunya tugas mingguan ini ditagih. Dan ini bahkan menjadi persyaratan bahwa saudara diakui kehadirannya ketika sudah mengumpulkan tugas. Nah, nanti saya atur nanti untuk mengisi daftar hadir harus upload tugas dulu. Nah, seringkali mahasiswa melalaikan persoalan tugas ini bisa dikumpulkan di akhir. Nah, itu justru akan menghambat saudara untuk bisa mengisi daftar hadirnya nanti di setiap pertemuan. Jadi walaupun perkuliahan kita daring, tapi untuk persoalan ini saudara harus diminta untuk disiplin dalam perkuliahan ini. Nah, mengenai selanjutnya di tugas nanti ada diskusi baik itu secara daring ataupun luring. Nah, itu akan dipandang bobotnya sesuai dengan porsinya nanti. Ya, ini saya lupa. Ini porsinya sebenarnya ini sudah
berganti. Nanti untuk porsi UAS ini kita kurangi menjadi 30% saja. Saya masih belum mengeditnya ternyata. Nah, kita akan tambahkan porsi UAS ini nanti di tugas. Tugas ini besar porsinya dari total penilaian, termasuk juga keaktifan. Nah, jangan nanti kaget saudara, karena tidak mengumpulkan tugas mingguan satu saja itu sudah mengurangi rata-rata dari tugas mingguan. Yang nanti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai terakhir nanti ditotalkan kemudian dirata-ratakan. Nanti rata-ratanya rendah kalau ketika saudara satu saja tidak mengumpulkan tugas mingguannya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Nah, untuk sumber belajar yang akan digunakan dalam perkuliahan ini seolah akan saya distribusikan nanti di e-learningnya. Saya upayakan saudara dapat memanfaatkan sumber yang akan di-share sebaik mungkin sesuai dengan tema yang akan dibahas. Nah, kalaupun ada sumber tambahan, yaitu kalau saudara mempunyai sumber tambahan artikel atau apa yang lebih relevan dengan pembahasan artikel, saudara boleh. Nah, tentu saja untuk memilih sumber ini saudara tidak dibenarkan untuk menggunakan blog yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting sumber ini bersifat ilmiah, jelas sumbernya merupakan karya ilmiah, buku yang diterbitkan secara ilmiah. Kalau berita dan lain-lainnya itu belum bisa dipegang betul kecuali media berita yang saudara gunakan itu adalah media yang terkenal. Kalau sekedar media online itu banyak hoaxnya kadang. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, sehingga untuk membuat artikel itu saudara betul-betul harus mencari sumbernya langsung dengan observasi, wawancara masyarakat setempat, wawancara pihak yang terkait, cari berita-berita yang sudah diterbitkan tapi medianya berasal dari media massa yang terpercaya. Kemudian silakan nanti download sumber-sumber itu di e-learning. Kalau perlu ada yang didiskusikan, silakan disampaikan di wadah yang akan disediakan di pertemuan pertama ini untuk menanyakan tentang aturan perkuliahan ini. Akhir kata, dalam pertemuan pertama ini semoga sampai akhir perkuliahan saudara dapat berkuliah dengan lancar tanpa hambatan apapun, sama termasuk juga kemungkinan terkena dampak langsung dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.